Lighting adalah salah satu investasi yang paling penting kalau kita bicara konteksnya, yaitu membuat konten video. Makanya dari waktu ke waktu gue secara berkala upgrade lighting yang gue pakai. Dari bumper barusan kalian bisa lihat sendiri lighting yang gue pakai dari awal dulu gue punya yang masih simple, sederhana, sampai yang gue pakai sekarang yang bisa dibilang lebih proper. By the way, karena lampunya gue siapin di belakang untuk gue review, jadi pembuatan video ini gue hanya pakai lampu emergency buat kalau mati lampu di rumah. Ya udah, nggak usah lama-lama, mari aja kita mulai reviewnya dari yang pertama. Ini adalah LED apa ini ya? Lampu tembak. Jadi kalau mau dicari di marketplace ini namanya lampu tembak. Lampu tembak ini besarannya adalah 50 watt. Harganya dulu gue beli cuma 33.000 aja. Dan terakhir gue cek beberapa hari yang lalu, ini sekarang harganya cuma 20 ribuan. Sangat-sangat terjangkau dan bentuknya juga simple kan, sederhana. Dan ini jumlah LED-nya ada berapa ya? Kayaknya cukup banyak deh ini LED-nya, ada mungkin ada sekitar 50-an LED ini apa bulbnya. Nah tapi gue pakai lampu ini tuh kayaknya nggak lama deh. Kayaknya gue cuman pakai ini buat bikin 1 atau 2 video, karena gue baru sadar setelah 2 video itu bahwa lampu ini tuh flicker kalau terekam oleh kamera. Jadi nggak bisa terlalu berharap banyak sih sama lampu yang cuman harganya 20 ribuan ini. Tapi kayaknya masih bisa diakalin dengan merendahkan shutter speed. Kalau misalkan kita pakai 1/50 atau lebih rendah, atau di sekitaran 1/50. Link pembelian ini sudah gue taruh di deskripsi kalau kalian mau cek gitu ya, atau mau beli buat yang low budget. Oke? Oh iya, sebagai tambahan, waktu itu gue nggak cuman pakai si lampu putih ini aja. Jadi gue juga bikin DIY softbox, karena waktu itu softbox masih kurang terjangkau buat gue. Jadi gue bikin ini dari apa ya, infraboard namanya. Ini gue bikin infraboard, gue DIY. Caranya bisa dilihat di video gue yang ini. Dan ini juga cuman pakai kain putih di depannya. Jadi memang sangat sederhana sekali gue pakai. Jadi lampu putihnya gue tempel di belakang. Waktu itu pun gue pakai gue tempel pakai lakban supaya si lampunya bisa nempel di sini gitu. Berikutnya adalah yang kedua, gue punya ini juga. Ini adalah Aputure Amaran ALH 160. Waktu itu gue beli harganya 100 lagi. Harganya berapa ya? Harganya 600.000. Aputure Amaran ini gue akuin ini bagus, powernya juga kuat dan cukup terang. Tapi kekurangannya adalah dia sangat bergantung sama baterai A2. Ya ini A2, kalau pakai A2 ini ada 6 di sini, butuh 6 gitu. Dan kalau misalkan mau pakai baterai juga bisa. Ini pakai baterai yang buat Sony sebenarnya, NPF 550 atau NPF 570 gitu. Dan untuk full powernya nggak terlalu bertahan lama. Jadi kayak misalkan gue bikin konten yang 30 menit gitu, gue rasa kelihatan pas editing lama-lama meredup, walaupun pada saat syuting nggak terlalu kerasa. Itu ini kurang bagusnya di situ. Dan kalau sekarang ini Aputure Amaran ini malah cuman gue pakai buat fill-in aja. Itu pun sangat aman dan baterainya juga irit. Dan dalam pembelian Aputure Amaran ini dapat tuh 2 diffuser, yang satu warna putih transparan, yang satu warna orange. Jadi untuk bikin kesan yang agak warm. Ya, sama juga link pembelian sudah gua taruh di deskripsi, kali aja ada yang butuh atau mau beli. Oh iya, ini juga cukup portable ya kalau misalkan mau bawa-bawa keluar kota atau
bawa-bawa keluar dari studio. Oke, sekarang yang ketiga, gue nggak tahu apakah kepikiran atau enggak sama kalian, tapi yang ketiga ini adalah lampu yang cukup ekonomis dan nggak flicker. Ini gue pakai lampu Philips, tuh, Philips Tornado 24 watt. 24 watt tapi outputnya katanya sih 125 watt ya, tapi cukup oke lah. Dan ini tuh bisa dipasangin ke fitting lampu yang memang didesain khusus untuk fotografi ataupun videografi gitu. Jadi ini gue beli lampu Philipsnya, Philips Tornado. Keduanya ini nggak sampai 100.000 ya. Taruh sini, terus ini ada switch on off nya. Sini ada kabel, dan di sini ada colokan, ada slot buat taruh payung. Gitu, ini tinggal dicolok light stand, serap. Ini tinggal dicolok ke listrik, udah kita bisa langsung shoot. Oh ya, gue lupa kasih tahu, nggak langsung shoot sih kalau misalkan pakai si lampu ini. Langsung shoot juga bisa, cuman cahayanya kan terlalu terang. Jadi balik lagi gue pakai ini dia softbox bikinan gue, mereknya Godek. Bukan Godox gitu ya, ini infraboard yang tadi gue ceritain, oke. Dan ini pun gue pakai nggak lama, cukup lama sih, cukup beberapa bulanan gitu, apa setahun ya gue pakai ini. Nah terus sekarang sudah gue ganti pakai ini. Tada, ini adalah Godox softbox ukuran 60 cm dan dia sudah ada gridnya. Udah double diffuser seperti biasa standar. Ini udah ada gridnya, jadi lebih enak untuk ngarahin lampunya. Terus ini tinggal pasang aja. Ini dijepit di sini lampunya. Bukan lampunya sih, tapi si fittingnya ini dijepit di sini. Ini kan untuk flash tadinya, dijepit di sini. Ya. Yang berikutnya adalah yang terakhir dan yang terbaik sejauh ini, dan gue rasa lampu ini adalah lampu dambaan hampir semua content creator. Ini adalah Godox SL60W. Nih, wattnya 60 dan ini LED-nya flat dan terarah ke depan. Beda dengan ini Tornado yang walaupun wattnya kurang lebih sama, tapi ini kan nyebar ke kanan kiri. Kalau ini dia fokus ke depan, jadi udah pasti ini lebih terang. Dan powernya ini bisa dikontrol, tuh dikontrol di sini mau dari 10% kalau nggak salah sampai 100% powernya. Tapi kekurangannya adalah ini kita belum bisa dapat white balance-nya, warna white balance-nya belum bisa diatur, walaupun di sini di layar ada tulisannya berapa K Kelvinnya itu. Dan udah gitu di pembelian Godox SL60 ini dapat juga remote untuk kontrol powernya dari mau seberapa powernya, dan untuk nyalain matiin, serta ini juga ada channel dan groupingnya. Jadi kalau misalkan kita di rumah punya let's say banyak ya Godox, ada SL60 ada 5 misalnya, atau Godox yang lain, remote itu bisa dipakai untuk grouping. Misalkan grup A mau dinyalain, grup B mati, nanti gantian, kita cukup setel dari remote itu aja. Nah sebenarnya dari Godox ini yang kurang adalah gua belum punya si softbox octabox-nya, karena ternyata octabox-nya itu lumayan mahal, dan ini Godox-nya ini sendiri aja udah harganya udah 1,3an kalau nggak salah waktu gue beli, dan si octabox-nya sendiri itu sekitar 600 sampai 700 ribuan. Jadi ya nantilah pelan-pelan nyicil gitu ya. Terus sementara sih bisa gue sangkutin si softbox gue yang 60 cm itu, walaupun dia nggak rapet dan ada cahaya yang bocor. Nah kira-kira itu aja yang bisa gue sharing mengenai tipe-tipe lampu yang udah gue pakai dari awal gue bikin konten video sampai dengan hari ini. Hari ini gue nggak pakai lampu sih, cuman pakai emergency lamp. Anyway, lu ngerti maksud gue. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang emang lagi bingung mau pakai lampu apa buat bikin video. Apalagi ya, pokoknya kalau emang ada yang mau ditanyain silahkan tanya di kolom komentar, sebisa mungkin gue akan jawab. Jangan lupa like dan share video ini, dan tolong di subscribe untuk supportnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi, ciao.